Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budri Arya Adani Parisi dari kelas 1B, Prodi BK Fakultas FKIP NIM C2186201014. Saya akan menjelaskan tentang manusia dan kehidupan. Yang pertama, perjalanan hidup manusia dari alam ruh hingga hari akhirat. Alam rahilah pertama yang akan dilalui manusia adalah kehidupan di alam rahim. 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, gumpalan darah, dan 40 hari berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan ruh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang lebih 9 bulan, maka lahirlah manusia ke dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan dari kubur, maka ketahuilah sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna, yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami. Dan kami tetapkan dalam rahim dan apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu sampailah kepada kedewasaan." Surat Al-Hajj ayat 5. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya seseorang dari kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat tetapan: rizki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu, apakah manusia akan bangga dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang? Jika mengetahui asal muasal mereka, setelah mencapai 6 bulan sampai 9 bulan, maka dan persyaratan untuk hidup normal dan sudah lengkap seperti indera, akal, dan hati, maka lahirlah manusia ke dunia dalam keadaan telanjang, belum bisa dan tidak memiliki apapun. Alam dunia. Di dunia, perjalanan manusia melalui proses panjang, dari mulai bayi yang hanya minum air susu ibu, lalu menjadi anak-anak, remaja, dan balik. Selanjutnya menjadi dewasa, tua, dan diakhiri dengan meninggal. Proses ini tidak berjalan sama antara satu orang dengan yang lainnya. Kematian akan datang kapan saja menjemput manusia dan tidak mengenal usia. Sebagian meninggal saat masih bayi, saat anak-anak, sudah remaja, dan dewasa. Sebagian lainnya ketika sudah tua. Di dunia inilah manusia bersama dengan jin mendapat taklif tugas dari Allah, yaitu ibadah. Dan dalam menjalani taklifnya di dunia, manusia dibatasi oleh 4 dimensi. Yang pertama, dimensi tempat, yaitu bumi sebagai tempat beribadah. Dimensi waktu, yang kedua dimensi waktu, yaitu umur sebagai sebuah kesempatan atau target waktu beribadah. Yang ketiga, dimensi potensi diri sebagai modal dalam beribadah. Dan dimensi pedoman hidup, yaitu ajaran Islam yang menjadi landasan amal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melengkapi manusia dengan perangkat pedoman hidup agar dalam menjalani kehidupannya di muka bumi tidak tersesat. Allah telah mengutus Rasul-Nya menurunkan wahyu Al-Quran dan hadis sebagai penjelas agar manusia dapat mengaplikasikan pedoman itu secara jelas tanpa keraguan. Sayangnya, banyak yang menolak dan ingkar terhadap pedoman hidup tersebut. Banyak manusia lebih memperturutkan hawa nafsunya ketimbang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Maka orang yang bijak adalah orang yang senantiasa mengukur keterbatasan dirinya untuk sebuah produktivitas yang tinggi dan hasil yang membahagiakan. Orang-orang
yang beriman adalah orang-orang yang senantiasa sadar bahwa hidupnya adalah karya dan amal soleh dan solehah. Kehidupannya di dunia sangat terbatas, tidak menyia-nyiakannya untuk hal yang sepele, apalagi perbuatan yang dibenci, makruh dan haram. Dunia dengan segala kesenangannya merupakan tempat ujian bagi manusia. Apakah yang dimakan, dipakai dan dinikmati sesuai dengan aturan Allah SWT atau menyimpang dari ajaran-ajarannya? Apakah segala fasilitas yang diperoleh manusia dimanfaatkan sesuai perintah Allah atau tidak? Dunia merupakan medan ujian bagi manusia, bukan medan untuk pemuas kesenangan sesaat. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana hidup di dunia. Ibnu Mas'ud menceritakan bahwa Rasulullah SAW tidak tidur di atas tikar ketika bangun atas bekasnya. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana kalau kami sediakan untuk kasur? Rasulullah SAW bersabda, untuk apa kesenangan di dunia itu? Hidup saya di dunia seperti seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perjalanan hidup manusia di dunia akan berakhir dengan kematian. Semuanya akan mati, apakah itu pahlawan ataukah selebriti, orang yang beriman ataukah kafir, pemimpin atau rakyat, kaya atau miskin, tua atau muda, lelaki atau perempuan. Mereka akan meninggalkan segala sesuatu yang telah dikumpulkannya. Semua yang dikumpulkan oleh manusia tidak akan berguna kecuali amal soleh dan solehahnya, berupa sedekah yang mengalir, ilmu yang bermanfaat, dan anak-anak yang soleh dan solehah. Kematian adalah penghancur kelezatan dan gemerlapnya kehidupan dunia. Kematian bukanlah akhir kesudahan manusia, bukan pula tempat istirahat yang panjang, tetapi kematian adalah akhir dari kehidupannya di dunia dengan segala yang telah dipersembahkannya dari amal perbuatan untuk kemudian melakukan rilah atau perjalanan hidup berikutnya. Bagi orang yang beriman, kematian merupakan salah satu fase dalam kehidupan yang panjang. Batas akhir dari kehidupan dunia yang pendek sementara melelahkan dan menyusahkan untuk menuju akhirat yang panjang, kekal, menyenangkan, dan membahagiakan di surga penuh dengan kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan belum terlintas oleh pikiran manusia. Sementara bagi orang kafir, upaya menghindar dari kematian dan ingin hidup di dunia selamanya. Tetapi sikap itu sia-sia belaka, karena kematian pasti datang menjumpainya, suka atau tidak suka. Kemudian alam barzah, fase berikutnya manusia akan memasuki alam kubur atau alam barzah. Di sana mereka tinggal sendiri, yang akan menemaninya adalah amal mereka sendiri. Kubur adalah teman dari taman surga atau lembah dari lembah-lembah neraka. Manusia sudah akan mengetahui nasibnya ketika mereka berada di alam barzah. Apakah termasuk ahli surga ataukah ahli neraka? Jika seseorang menjadi penghuni surga, maka dibukakan baginya pintu surga setiap pagi dan sore. Hawa surga akan mereka rasakan. Sebaliknya, jika menjadi penghuni neraka, pintu neraka pun akan dibukakan untuknya setiap pagi dan sore, dan dia akan merasakan hawa panasnya neraka. Al-Bara bin Azib menceritakan hadis yang panjang yang diriwayatkan Imam Ahmad tentang perjalanan seseorang setelah kematian. Seorang mukmin yang akan meninggal dunia disambut ceria oleh malaikat dengan membawa kafan surga. Kemudian datang malaikat maut duduk di atas kepalanya dan memerintahkan ruh yang baik untuk keluar dari jasadnya. Selanjutnya disambut oleh malaikat dan ditempatkan di kain kafan surga dan diangkat ke langit. Penduduk langit dari kalangan malaikat menyambutnya sampai di langit terakhir bertemu Allah dan memerintahkan pada malaikat, catatlah kitab hambaku ke dalam
ngilingin dan kembalikan ke dunia. Maka dikembalikan lagi ruh itu ke jasadnya. Dan datanglah dua malaikat yang bertanya, Siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa laki yang diutus kepadamu? Siapa yang mengajarimu? Hamba yang beriman itu dapat menjawab dengan baik. Maka kemudian diberi alas dari surga, mendapat kenikmatan dikubur dengan selalu dibukakan baginya pintu surga, dilapangkan kuburannya, dan mendapat taman, pakaian, dan aroma yang baik. Laki itu adalah amal perbuatannya. Alam akhirat, hari akhir. Alam akhir, hari akhir. Dan irilah berikutnya adalah kehidupan di hari akhir dengan segala rinciannya. Kehidupan hari akhir didahului dengan terjadinya kiamat, berupa kerusakan total seluruh alam semesta. Peristiwa setelah kiamat adalah mahsyar, yaitu seluruh manusia dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir dikumpulkan dalam satu tempat. Di sana manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki dan telanjang. Saat itu matahari sangat dekat jaraknya, sekitar 1 mil, sehingga mengalirlah keringat dari tubuh manusia sesuai dengan amalannya. Ada yang sampai pergelangan kaki, lutut, pusat dada, bahkan banyak yang tenggelam dengan keringatnya. Dalam kondisi yang berat ini, manusia berbondong-bondong mendatangi para nabi untuk meminta pertolongan dari kesulitan itu. Tetapi semuanya tidak ada yang dapat menolong. Dan terakhir, hanya Rasulullah SAW yang dapat menolong mereka dari kesulitan mahsyar. Rasulullah SAW sujud di hariban Allah SWT, di bawah ar-ash dengan memujinya. Kemudian Allah SWT berfirman, tegakkan kepalamu, mintalah niscaya dikabulkan, mintalah syafaat pasti diberikan. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kepalanya dan berkata, Ya Rob umatku, dan kabulkanlah pertolongan tersebut, dan selesailah masyarakat untuk kemudian melalui proses berikutnya. Peristiwa berikutnya adalah hisab, perhitungan amal, dan mizan, timbangan amal bagi manusia. Ada yang mendapatkan proses hisab dengan cara susah karena dilakukan dengan sangat teliti. Sebagian yang lain mendapatkan hisab yang mudah. Sebagian kecil dari orang beriman bebas hisab. Di antara pertanyaan yang akan diberikan pada manusia di hari hisab terkait dengan masalah prinsip dalam hidupnya. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan melangkah kaki anak Adam di hari kiamat sehingga ditanya 5 hal di sisi Allah, tentang umurnya, untuk apa dihabiskan, tentang masa mudanya, untuk apa digunakan, tentang hartanya, dari mana mencarinya, dan kemana menginfakkannya, dan apa yang diamalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Di masa ini dilakukan proses kisyah, orang yang dizalimi mengikas orang yang menzalimi. Kejadian selanjutnya, manusia harus melalui syirat, yaitu sebuah jembatan yang sangat tipis dan mengerikan karena di bawahnya neraka jahanam. Semua manusia akan melewati jembatan ini dari mulai yang awal sampai akhir. Siratul mustaqim ini lebih tipis dari rambut, lebih tajam dari pedang. Kemampuan manusia melewati jembatan itu sesuai dengan amalannya di dunia. Ada yang lewat dengan cepat seperti kecepatan kilat, ada yang lewat seperti kecepatan angin, ada yang lewat seperti kecepatan burung. Tetapi banyak juga yang berjalan merangkak, bahkan mayoritas manusia jatuh ke neraka jahanam. Bagi orang-orang yang beriman akan minum telaga Rasulullah SAW, yang disebutkan Al-Kausar. Rasulullah SAW bersabda, telagaku seluas perjalanan sebulan, airnya lebih putih dari susu, aromanya lebih wangi dari misik, dan gayungannya sebanyak bintang di langit. Siapa yang meminumnya, maka tidak akan pernah haus selamanya. Muttafaqun alaihi. Surga dan neraka pada fase yang terakhir dari filah manusia di hari akhir adalah sebagian mereka masuk surga dan sebagian mereka masuk neraka. Surga tempat orang-orang bertakwa dan neraka tempat orang-orang kafir.
kedua tempat tersebut sekarang sudah ada dan disediakan. Bahkan surga sudah rindu pada penghuninya untuk siap menyambut dengan sebaik-baiknya. Neraka pun sudah rindu dengan penghuninya dan siap menyambut dengan hidangan neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menceritakan surga dan neraka secara detail. Penyambutan ini agar menjadi pelajaran bagi kehidupan manusia tentang persinggahan akhir yang akan mereka dialami. Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik jika meninggal dunia tidak bertobat, maka tempatnya adalah neraka. Neraka yang penuh dengan siksaan, percikan apinya jika ditaruh di dunia dapat membakar semua penghuni dunia. Minuman penghuni neraka adalah nanah dan makanannya zakum, buah berduri. Manusia di sana tidak hidup karena penderitaan yang luar biasa dan juga tidak mati karena jika mati akan hilang penderitaannya. Di neraka, manusia itu kekal abadi. Orang-orang beriman akan mendapatkan surga dan kain sutra karena kesabaran mereka. Dalam surga, mereka duduk bersandar di atas dipan, tidak merasakan panas teriknya matahari dan dingin yang sangat. Mereka dinaungi pohon-pohon surga dan buahnya yang sangat mudah untuk dipetik. Mereka juga mendapatkan bejana-bejana dari perak dan piala-piala minuman yang sangat bening. Mereka akan minum minuman surga yang rasanya sangat-sangat nikmat, seperti minuman jahe yang didatangkan dari mata air surga bernama salsabila. Di surga juga ada banyak sungai yang berisi beraneka macam minuman. Sungai mata air yang jernih, sungai susu, sungai hamar, dan sungai madu. Penghuni surga akan dilayani oleh anak muda yang jika dilihat sangat indah, bagaikan mutiara yang bertaburan. Surga yang penuh dengan kenikmatan dan kerajaan yang besar. Orang beriman di surga memakai pakaian sutra halus berwarna hijau dan sutra tebal, juga memakai gelang terbuat dari perak dan emas. Allah SWT memberikan minuman kepada mereka, minuman yang bersih dan yang tidak kalah nikmatnya, yaitu istri-istri dan bidadari-bidadari surga. Mereka berwarna putih bersih-berseri, bermata bulat, pandangan yang pendek, selalu gadis sebaya, belum pernah disentuh manusia dan jin. Buah dadanya montok dan segar, tidak mengalami haid, nifas, dan buang kotoran. Puncak dari semua kenikmatan di surga adalah melihat Sang Pencipta Allah yang maha indah, sempurna, dan perkasa. Sebagaimana manusia dapat melihat bulan secara serentak, begitu juga manusia akan memandang Allah secara serentak. Indah, mempesona, dan suci. Allah akan memasukkan hamba-hambanya ke dalam surga dengan rahmatnya, dan surga adalah puncak dari rahmatnya. Allah SWT akan memasukkan hambanya ke dalam rahmat surga. Berdasarkan rahmatnya juga disebutkan dalam hadis sahih, sesungguhnya Allah Ta'ala memiliki 100 rahmat diturunkan ke dunia, 1 rahmat untuk jin, manusia, dan binatang. Dengan itu mereka saling simpati dan kasih sayang. Dengan 1 rahmat itu pula binatang puas menyayangi anaknya. Dan Allah SWT menyimpan 99 rahmat bagi hambanya di hari kiamat. Muttafaqun ilaihi. Maka sejatinya nikmat surga itu jauh dari apa yang dibayangkan manusia. Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT berfirman, Aku telah siapkan bagi hambaku yang soleh yang sesuatu yang belum dilihat mata, belum didengar telinga, dan belum terlintas pada hati manusia. Muttafaqun alaihi. Apakah akan kita hanya berpuas diri dengan mengajar 1 rahmat Allah yang dibagi-bagi untuk seluruh penduduk dunia, sementara kita melalaikan 99 rahmat yang tersisa? Semoga kita termasuk dari sedikit orang yang berpikir. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ragam orientasi hidup manusia yang memiliki 3 kelompok. Kelompok pertama yang menganggap bahwa hidup di dunia hanya sekali. Surat Al-Jasiyah ayat 24 yang berbunyi, dan mereka berkata,
kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Kelompok 2 yang mencintai dunia dan meninggalkan akhirat, padahal mereka tahu ada kehidupan setelah mati. Surat An-Nahl ayat 17 berbunyi, yang demikian itu yaitu kemurtadan dan kekafiran mereka disebabkan karena mereka lebih mencintai dan mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat dengan segala kenikmatan yang jauh lebih baik daripada kehidupan dunia, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Kelompok 3 menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk bercocok tanam dan hasilnya akan dinikmati di akhirat nanti. Surat Al-An'am ayat 32 berbunyi, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendau gurau, sedangkan negeri akhirat itu sungguh lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, tujuan dan fungsi penciptaan manusia. 1. Sebagai pengurus khalifah bagi planet bumi. Tujuan manusia diciptakan salah satunya adalah dibentuk sebagai pengurus khalifah di planet bumi ini. Hal tersebut telah dinyatakan dalam firman Allah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Kedua, untuk menyembah Allah. Tujuan manusia diciptakan juga memiliki tujuan agar manusia dapat menyembah Allah sebagai penciptanya. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah sebagai berikut. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepada Allah SWT. Surat Al-Zariyat ayat 56. Yang ketiga, agar manusia mengetahui maha kuasa Allah. Tujuan manusia diciptakan antara lain juga agar mengetahui bahwa seluruh bumi, tata surya, dan isinya telah terbentuk berkat maha kuasa Allah SWT. Hal tersebut telah dijelaskan dalam firman Allah. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya ya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Talaq ayat 12. Yang keempat, sebagai bukti kelayakan saat di akhirat, tujuan manusia diciptakan juga akan menjadi bukti kelayakan manusia akan ditempatkan di mana nanti saat di akhirat. Akhirat mempunyai 2 tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di keduanya tanpa alasan apapun. Tetapi Allah tak melakukannya. Allah membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya, sehingga layak di tempat mana Allah telah berfirman, kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Surat An-Najm ayat 31. Yang terakhir, hidup sukses dalam pandangan Al-Quran. Sukses berarti pencapaian keberhasilan atau keberuntungan atas wujud nyata dari apa yang dicita-citakan dalam Al-Quran. Atas sukses terbagi menjadi 3. Yang pertama, mapala yang mempunyai arti kemenangan, pelestarian, peruntungan, dan kebutuhan hidup. Yang kedua, an-najat, berarti keselamatan atau terhindar dari bencana. Yang ketiga, tadus, yakni keberhasilan atau keberuntungan yang baik dalam surat Al-Alaq ayat 14-17. Jelaskan bahwa sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya, lalu dia sembahyang. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal.
Orang yang sukses adalah orang yang menyucikan diri, karena penyucian adalah syarat utama bagi seorang untuk menaiki tangga kesempurnaan ketika masih kotor. Mustahil dia akan mendekat pada kesempurnaan suci. Apa yang diinginkan Allah dari kita, Allah hanya ingin kita sukses di dunia sampai kelak di akhirat. Dan orang yang berpaling darinya sungguh telah menzalimi dirinya sendiri, karena Allah telah memberikan sarana fasilitas yang lengkap untuk mengantarkannya pada pintu kesuksesan. Kita diberi akal yang sempurna karena Nabi diutus untuk membimbing Al-Quran dijaga, dibaca agar tetap menjadi petunjuk. Seperti itulah penjelasan dari saya tentang manusia dan kehidupan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, karena manusia tidaklah sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.